Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Argasena dari channel Pegawai Jalanan, yang mana pada video kali ini saya menampakkan bola mata saya kepada teman-teman semuanya. Beberapa waktu yang lalu sebenarnya saya sudah menampakkan wajah saya secara langsung ya di beberapa video kami, akan tetapi itu hanya berlangsung sekitar beberapa detik. Tapi inilah, semoga kita bisa saling mengenal. Saya Argasena dan teman-teman bisa mengenal admin Pegawai Jalanan dengan baik. Pada video kali ini kami ingin menceritakan sejarah kelam atau peristiwa yang sangat memilukan yang pernah terjadi di Kalimantan Utara. Dahulu bukan Kalimantan Utara ya, tetapi Kalimantan Timur, dan menjadi Kalimantan Utara itu sejak tahun 2013. Di situ terdapat sebuah Kesultanan Bulungan yang berdiri pada tahun 1731 sampai dengan 1964. Tepatnya pada tahun 1964 itu, kesultanan itu dihancurkan oleh oknum, saya tidak mau menyebutnya. Sampai hari ini tidak pernah dibahas dimanapun, sehingga sejarah itu terkubur sampai hari ini. Pada video kali ini bukan bermaksud admin ingin mengorek luka lama, terutama pada keluarga kerajaan yang mengalami kejadian tragis ini. Tetapi kami hanya ingin mengingatkan kepada kita semua sebagai generasi penerus bangsa ini agar kita bisa terhindar dari peristiwa-peristiwa memilukan seperti itu, baik hari ini maupun di masa yang akan datang. Seperti apakah kisahnya? Mari kita saksikan video yang sudah kami buat untuk teman-teman semuanya. Tapi sebelum lanjut nonton video ini, ada baiknya jika kalian suka dengan konten-konten yang ada di channel Pegawai Jalanan, silahkan kalian support kami dengan cara subscribe, berikan komentar terbaik Anda, dan share video ini ke teman-teman Anda semua, keluarga Anda, dan semuanya. Kalian share, kalian bagikan sebagai informasi yang bisa menguatkan kita sebagai bangsa Indonesia agar peristiwa ini tidak terjadi lagi di masa yang akan datang. Bagaimanakah kisahnya? Mari langsung saja kita saksikan dalam video kali ini. Selamat menonton. Nama Bulungan berasal dari sebuah kesultanan yang pernah ada di daerah tersebut, yaitu Kesultanan Bulungan yang berkedudukan di Tanjung Palas. Kabupaten ini sebelumnya merupakan wilayah Provinsi Kalimantan Timur. Namun, sejak tahun 1999, kabupaten ini telah dimekarkan menjadi 3 kabupaten dan 1 kota, masing-masing adalah Kabupaten Bulungan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan, dan Kota Tarakan. Pada tahun 2013, keempat wilayah otonom tersebut beserta Kabupaten Tanah Tidung memisahkan diri dari Kalimantan Timur dan menjadi wilayah provinsi baru yaitu Kalimantan Utara. Dua tahun sebelum pelarangan ideologi komunisme di Indonesia melalui ketetapan MPRS nomor 25/MPRS tahun 1966, ternyata pernah terjadi tragedi yang sangat memilukan bagi Kesultanan Bulungan. Suatu peristiwa tragis yang mungkin jarang diketahui oleh masyarakat umum karena memang tidak pernah diajarkan di bangku sekolahan. Pada video yang kami sajikan kali ini bukan bermaksud mengorek luka lama, terutama keluarga kesultanan yang sampai hari ini masih ada, serta masyarakat Bulungan pada umumnya. Akan tetapi video ini dibuat hanya untuk mengingatkan kita semua. Jangan sampai peristiwa tragis seperti ini terulang kembali di negara kita. Narasi dalam video ini 80% kami kutip dari media online Tirto ID yang bisa kita akses secara online. Kami akan sediakan linknya di deskripsi video ini. Silahkan jika kalian ingin mengaksesnya secara online. Bagaimanakah rentetan tragedi memilukan tersebut? Beginilah kisahnya. Waktu itu saya masih kecil, baru berumur 10 tahun. Saya melihat dengan mata kepala sendiri pembakaran itu. Tentara menculik dan membunuh kerabat istana. Sebut Ibrahim mengenang peristiwa kelam yang pernah dialaminya semasa bocah dulu. Lentera Timur, 26 Juni 2012.
Ibrahim beruntung lolos dari maut. Pria bernama lengkap Ibrahim bin Datuk Bendahara ini menjadi salah satu saksi hidup ketika serombongan prajurit TNI membakar istana Kesultanan Bulungan di Kalimantan bagian utara, dekat dengan perbatasan Malaysia, pada tanggal 24 Juli tahun 1964 silam. Peristiwa ini tidak akan kami lupakan, Tuhan yang akan membalasnya, ucap Ibrahim lirih. Kejadian berdarah tersebut dikenal juga dengan nama tragedi Bultiken, yang merupakan singkatan dari Bulungan, Tidung, dan Kenyah, tiga suku utama yang sejak dahulu kala menghuni kawasan itu. Insiden pembakaran istana itu bukanlah yang pertama. Sebelumnya pada dini hari, pada tanggal 3 Juli tahun 1964, sepasukan prajurit dari satuan yang sama mengepung Kesultanan Bulungan. Terjadilah peristiwa pembantaian yang memakan cukup banyak korban. Banyak di antara mereka yang sebenarnya tidak tahu apa-apa. Kerabat kami satu persatu diculik, ada yang dibunuh. Setidaknya ada 58 orang korban keganasan tentara, ungkap Ibrahim. Ibrahim sepertinya memang tidak mengetahui berapa sebenarnya jumlah korban dalam aksi pembantaian tersebut. Namun, menurut laporan koran Kaltim pada tanggal 14 Maret tahun 2013, ada 87 orang menjadi korban dan 37 orang diantaranya tewas. Pada tanggal 24 April tahun 1964 itu, Brigjen Suharyo memerintahkan tentara menangkap seluruh bangsawan Bulungan. Mereka dibagi ke dalam beberapa grup. Seluruh bangsawan laki-laki disatukan dalam satu kelompok, lalu dimasukkan ke dalam perahu, sedangkan anak-anak dan perempuan ditempatkan di perahu yang lain. Rencananya mereka akan dibawa ke Tarakan, dari sana berlanjut ke Balikpapan. Rencana itu tak dijalankan. Ada 30 orang yang akhirnya dieksekusi tim pengawal yang berasal dari Kodim Bulungan. Mayat mereka dilempar begitu saja ke lautan. Burhan Jabir Magenda dalam East Kalimantan, The Decline of a Commercial Aristocracy, halaman 91. Di sisi lain, kedatangan tentara nasional pada waktu subuh itu sebenarnya cukup aneh. Malam hari sebelum tragedi tanggal 2 Juli 1964, Kesultanan Bulungan kedatangan tamu pejabat militer. Ali Amin Bilfaqih, tahun 2006, dalam buku Sekilas Sejarah Kesultanan Bulungan dari Masa ke Masa, menyebut tamu itu adalah Letnan B. Simatupang dan Kapten Buntaran. Disebut aneh karena kedua tamu tersebut datang secara baik-baik dan terlibat obrolan santai dengan Sultan Bulungan, bahkan tak jarang terdengar tawa penuh keakraban. Setelah beberapa lama berbincang, Letnan B. Simatupang dan Kapten Buntaran pamit undur diri. Sang Sultan pun berkenan mengantar kedua tamunya sampai ke tangga istana. Dan selepas tengah malam menjelang esok hari berikutnya, terjadilah operasi penyerbuan yang diikuti aksi pembantaian tersebut. Para bangsawan Bulungan ingin memberontak terhadap pemerintah Republik Indonesia yang sah, sebut Mayor Suminah Husain di hadapan warga yang telah berkumpul. Dikutip dari Lentera Timur yang secara langsung mewawancarai Ibrahim pada tahun 2012, seruan Mayor Suminah Husain itu ditegaskan kembali oleh Letnan B. Simatupang, salah satu tamu Sultan Bulungan yang semalam bercengkrama di istana. Sejumlah warga yang melihat Letnan B. Simatupang dan Kapten Buntaran bertamu dan diterima dengan baik oleh Sultan Bulungan tidak percaya dengan tudingan itu. Namun, aparat tetap bersikeras. Bahkan menurut laporan Lentera Timur, Letnan B. Simatupang memerintahkan salah satu anak buahnya untuk menembak mati seorang tokoh adat yang menyangkal tuduhan tersebut. Setelah tragedi pada tanggal 3 Juli tahun 1964 itu, beberapa hari setelahnya masih terjadi aksi lanjutan. Istana ditutup paksa, harta benda yang ada di dalamnya dijarah. Tak hanya itu, satu demi satu bangsawan Bulungan tiba-tiba raib tanpa diketahui sebabnya, termasuk sang Sultan. Ada pula yang ditangkap, bahkan dibunuh, sebagaimana kesaksian Ibrahim, yang berpuncak pada pembakaran istana beberapa pekan kemudian. Seluruh penduduk diperintahkan untuk turut membantu tentara membakar dan menghancurkan istana Kesultanan Bulungan tersebut. Jika ada warga yang tidak mau atau menghindar, maka akan dianggap melawan perintah negara dan dicap sebagai pemberontak.
Belum terungkap dengan pasti rincian makar yang dituduhkan TNI terhadap Kesultanan Bulungan. Yang jelas, kerajaan yang berdiri sejak abad ke-16 ini memang enggan mencari masalah karena memang tidak punya angkatan perang yang kuat. Bahkan pada masa kolonial Belanda sekalipun, Kesultanan Bulungan memilih berdamai ketimbang mengajak ribut. Bulungan dan Belanda itu bersahabat. Kami tidak berperang melawan Belanda, jelas Jimmy Nasrun, tokoh pemuda Bulungan yang juga pengajar di salah satu perguruan tinggi di Kalimantan Utara, Lentera Timur, 19 Juni 2012. Apa yang sebenarnya terjadi sehingga TNI menuding Bulungan hendak memberontak masih simpang siur. Barangkali kedekatan dengan Belanda pada masa lalu, sesuatu yang sebenarnya juga terjadi di berbagai aristokrasi lain di Indonesia, termasuk di Jawa, yang membuat citra Kesultanan Bulungan setelah Indonesia merdeka dipersoalkan. Atau faktor wilayah yang tidak jauh dengan Malaysia di Borneo bagian timur bisa pula dijadikan sebagai indikatornya. Meski Bulungan memilih bergabung dengan Indonesia ketimbang beralih ke negara tetangga. Padahal saat masih berjaya, wilayah Kesultanan Bulungan mencakup daerah Sabah, juga Pulau Sipadan dan Likitan, yang saat ini menjadi bagian dari Malaysia. Ada pula yang menyebut bahwa aksi itu semata pola oleh oknum TNI yang dikendalikan oleh PKI. Insiden tersebut terjadi atas perintah Pangdam 9 Mula Warman, yaitu Brigadir Jenderal Suharyo, yang disebut-sebut dekat dengan sayap kiri. Ibnu Purna, edisi membuka lipatan sejarah, menguak fakta gerakan PKI, tahun 1999, halaman 81. Dalam buku East Kalimantan The Decline of a Commercial Aristocracy, halaman 90-91, Burhan Jabir Magenda menyebutkan, Suharyo dilaporkan menerima dokumen yang memperlihatkan indikasi keberpihakan Kesultanan Bulungan kepada Malaysia. Seringnya anggota keluarga Kesultanan bepergian ke Sabah di saat sedang gencar-gencarnya kampanye ganyang Malaysia menjadi dalih penguat. Kunjungan-kunjungan itu sebenarnya bisa saja dianggap wajar. Keluarga Kesultanan Bulungan memang punya ikatan keluarga dengan Kesultanan Sabah. Konteks politik konfrontasi dengan Malaysia membuat tafsir bisa menjadi begitu lentur untuk tidak mengatakan dibuat-buat secara post factum. Markas Besar Angkatan Darat yang menurut Burhan Jabir Magenda tidak sepenuhnya setuju terhadap tindakan brutal itu pun cenderung diam dan tidak mengambil langkah untuk menghentikan Suharyo. Koneksi yang kuat di kawasan perbatasan dengan Malaysia dalam situasi panas politik konfrontasi membuat Suharyo punya posisi yang kokoh dan tidak mudah disingkirkan begitu saja. Ia disebut-sebut mendapat dukungan yang kuat dari Jakarta. Setelah peristiwa tragis pada tahun 1964 itu terjadi, banyak warga Bulungan, terutama dari kalangan istana yang lolos dari pembantaian oleh tentara Indonesia, lari menyelamatkan diri ke negeri jiran yang memang letaknya tidak terlalu jauh. Hal tersebut diakui oleh Ibrahim. Kami dituduh makar, melawan pemerintahan yang sah. Akibatnya banyak kerabat kami yang lari ke Malaysia dan memilih menjadi warga negara Malaysia ketimbang Indonesia, kata Ibrahim. Salah satu orang penting yang selamat dari insiden itu adalah pewaris tahta Kesultanan Bulungan, yaitu Datuk Maulana Muhammad Al-Ma'mun bin Muhammad Jalaluddin, yang meminta suaka politik ke negeri seberang. Sampai saat ini, tokoh yang seharusnya dinobatkan menjadi Sultan Bulungan ke-10 itu masih menjadi warga negara Malaysia. Sedangkan Sultan Bulungan yang saat peristiwa itu terjadi masih bertahta, serta sempat menerima kehadiran Letnan B. Simatupang dan Kapten Buntaran di istana, lenyap tanpa kabar. Raja muda Sultan Bulungan hilang, sampai sekarang tidak jelas keberadaannya, sebut Ibrahim. Kesimpang siuran terkait insiden pembantaian keluarga Kesultanan Bulungan pada tahun 1964 itu masih belum terkuak hingga kini. Desakan agar pemerintah melakukan penyelidikan dan rekonstruksi untuk mengungkap apa yang sebenarnya terjadi mulai terdengar,
kendati belum mendapat respon yang berarti. Sayangnya, negara kita tidak memberikan perhatian kepada fakta-fakta keberadaan Kesultanan Bulungan ini. Sebut Wahab Kya, pemerhati sejarah Bulungan. Koran Kaltim, 14 Maret 2013. Istana 2 tingkat yang semula berdiri megah itu hangus, hancur lebur dengan tanah. Isinya pun dijarah dan dibawa pergi oleh oknum serdadu berlabel nasionalis yang beramai-ramai merubuhkannya. Kenangan atas peristiwa tragis itu rupanya masih membekas bagi warga Bulungan dan keturunannya yang bermukim di sana. Meskipun masih berstatus sebagai warga negara Indonesia, tidak sedikit penduduk Bulungan yang cenderung menggantungkan hidupnya kepada negara tetangga. Tragedi memilukan ini tidak pernah terkuak siapa yang harus bertanggung jawab atas hilangnya nyawa dari keluarga kesultanan dan bangsawan pada masa itu. Akan tetapi dari gaya dan cara yang digunakan, kita sudah bisa menebak ideologi apa yang dipakai dalam menghancurkan Kesultanan Bulungan, yaitu ideologi yang sangat menentang sistem feodalisme seperti peristiwa yang sudah-sudah. Semoga informasi ini bisa bermanfaat dan tentunya bisa mengingatkan kita jangan sampai tragedi Bulungan terulang kembali di negara yang sangat kita cintai ini.